Bab 1646, pengadilan surgawi ini harus dinamai Visser. Vivi adalah dewa leluhur, dan dewa leluhur memiliki banyak metode. Julian tidak percaya bahwa Vivi akan mengorbankan hidupnya untuk menghadapi 3 hakim surgawi. Hosh! Dia menarik napas dalam-dalam. Mengetahui bahwa Sarah mungkin masih hidup, dia merasa jauh lebih baik. Dia menatap talisman dan berkata, sekarang belum giliranmu menjadi pemimpin umat manusia. Talisman tidak mengatakan apa-apa, lalu seorang kaisar manusia berdiri. Orang ini sangat kuat dan telah mencapai level kaisar surgawi keempat. Dia menuduh, Julian, apa yang kamu katakan? Ini bukan giliran Master Talisman untuk melakukannya. Apakah kamu akan melakukannya? Julian melirik kaisar dan berkata dengan tenang, memang bukan gilirannya untuk melakukannya. Apa yang telah dia lakukan untuk umat manusia? Apa alasannya dia menjadi pemimpin umat manusia? Talisman berkata dengan tergesa-gesa, Julian, jika kamu ingin menjadi pemimpin umat manusia, jika kamu ingin menjadi pemimpin istana surgawi, aku akan memberikannya kepadamu. Sekarang umat manusia akhirnya pulih dari kemakmurannya, jangan membuat kekacauan. Saya tidak tertarik. Julian berkata dengan tenang, lalu menatap Arjuna, menunjuknya, dan berkata, aku tidak akan melakukannya, anakku yang akan melakukannya. Talisman berkata, selama bertahun-tahun, saya telah melatihnya sebagai pemimpin umat manusia, tetapi dia belum memenuhi syarat. Jika dia menjadi pemimpin umat manusia, saya khawatir tidak ada yang akan menerimanya. Siapa yang tidak puas? Julian melirik banyak manusia kuat di aula dan berkata, putraku adalah pemimpin umat manusia, dia akan ditempatkan di pengadilan surgawi dan mengendalikan pengadilan surgawi. Siapa yang tidak akan menerimanya? Aku telah menyelamatkan umat manusia. Tanpa pengorbanan Sarah, tanpa aku, apakah kau bisa berdiri di sini dengan aman? Suara Julian bergema. Saya tidak menerimanya. Pada saat itu, seorang pria mengenakan baju besi emas dan pedang panjang di pinggangnya berdiri. Dia muncul di hadapan Julian dan berkata, Julian, aku mengakui bahwa kamu memang telah memberikan kontribusi bagi umat manusia. Tanpamu, umat manusia mungkin benar-benar telah musnah. Namun, pil dewa leluhur disempurnakan oleh dewa leluhur umat manusia kuno. Kamu baru saja meminum pil dewa leluhur. Tanpamu, orang lain mungkin telah meminum pil dewa leluhur dan menghancurkan hakim surga. Dewa Talisman adalah pemimpin umat manusia di zaman dahulu. Dia sangat dihormati dan mendapat dukungan dari semua anggota umat manusia yang kuat. Sang prajurit manusia mengatakannya dengan penuh keyakinan. Dia adalah jenderal surga saat ini. Dia sangat kuat, telah mencapai level 5 kaisar surgawi, dan bertanggung jawab atas jutaan tentara dan kuda surga. Julian meliriknya, sudut mulutnya terangkat, senyum jahat tergambar, pedang bintang ungu di tangannya menunjuk secara horizontal, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia berkata, jika kamu tidak menerimanya, maka aku akan memukulmu sampai kamu menerimanya. Apakah aku takut padamu? Jenderal itu segera menunjukkan senjatanya dan berkata dengan suara dingin, tanpa kekuatan pil dewa leluhur, kamu bukan apa-apa. Baiklah, berhentilah membuat masalah. Talisman melangkah maju dan berkata, Giro, mundurlah. Tuan Talisman, anak ini terlalu sombong. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Giro siap untuk bergerak. Mundurlah. Talisman berbicara lagi. Ya. Giro lalu menyimpan senjatanya. Julian mengarahkan pedang panjang di tangannya secara horizontal, dan mengamati para master ras manusia di aula satu persatu, dan berkata dengan ringan, putraku adalah pemimpin ras manusia dan pemimpin pengadilan surgawi. Siapa yang tidak akan menerimanya? Setidaknya ada 1000 orang berkumpul di aula itu. Tetapi tidak seorang pun berbicara. Ayah, jangan membuat masalah lagi. Arjuna juga berdiri dan berkata, saya tidak tertarik pada pemimpin umat manusia. Julian meliriknya dan berteriak, umat manusia diselamatkan oleh ibumu yang mengorbankan hidupnya. Tanpa pengorbanan ibumu, bagaimana mungkin ada era yang damai dan sejahtera di dunia manusia? Pengadilan surgawi harus diberi nama Visser. Julian tidak bisa menelan ini. Dia telah memberikan banyak kontribusi bagi umat manusia selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apapun. Meski tidak menginginkannya, ia berharap agar putranya dapat menikmati apa yang pantas diterimanya dan berharap agar putranya berada di atas orang lain. Arjuna benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang ayah ini. Talisman tahu bahwa Julian bertekad untuk menjadikan Arjuna sebagai penguasa dunia manusia. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Julian, tidak mudah menjadi penguasa dunia manusia. Ada banyak hal yang terlibat. Ini sama saja dengan menyerahkan seluruh umat manusia kepada Arjuna. Bisakah dia mengatur seluruh umat manusia dengan baik? Bukankah kalian masih di sini? Julian berkata dengan acuh tak acuh, saya akan mengeluarkan perintah sekarang dan mengumumkannya ke seluruh dunia, menyerahkan jabatan penguasa alam manusia kepada putra saya. Ini. Talisman juga ragu-ragu. Bukannya dia tidak sanggup melakukannya. Namun, dalam posisi ini, dia harus mempertimbangkan banyak hal. Meskipun Arjuna adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dia mungkin tidak dapat mengelola pengadilan surgawi atau umat manusia dengan baik. Meskipun dunia manusia sekarang makmur dan damai, ada banyak ras alien yang diam-diam mengawasi umat manusia. Julian,
Beri aku waktu beberapa hari, aku akan memikirkannya dengan hati-hati. Talisman mengusap pelipisnya. Oke. Julian tidak memaksa talisman. Dia menyingkirkan pedang Ziwei, membawa Arjuna dan Zola, dan berbalik untuk meninggalkan istana surgawi. Julian pergi. Aula itu tiba-tiba meledak. Julian ini sudah keterlaluan. Menurut dia, apa gelar penguasa alam manusia? Apakah semua orang bisa menjadi penguasa? Tuan Talisman, meskipun umat manusia berutang pada Julian, Anda tidak boleh bersikap lunak. Jika Anda menyerahkan posisi pemimpin umat manusia, dunia mungkin akan kacau. Ya, Tuan Talisman, pikirkanlah 2 kali. Banyak orang kuat yang membujuk. Dan di aula utama, ada juga orang-orang kuat yang nyata, dan jumlahnya lebih dari 1. Kekuatan orang-orang kuat ini telah mencapai ranah Kaisar 9 surga. 2 Kaisar 9 langit yang kuat di aula siap untuk bergerak dan juga bertarung untuk mendapatkan posisi penguasa dunia manusia. Talisman tampak serius dan berkata, jangan bicarakan itu dulu. Mari kita tunda sidang ini dan biarkan aku memikirkannya. Setelah Talisman selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan aula. Dunia manusia, dunia dewa, dan puncak langit. Di sebuah istana. Tempat ini adalah kediaman Arjuna, bernama Istana 9 Surga, yang dibangun oleh Talisman khusus untuk Arjuna. Istana, di dalam sebuah ruangan. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Begitu ayah kembali, ayah menginginkan posisi penguasa dunia manusia. Arjuna bertanya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan posisi penguasa dunia manusia. Julian tampak serius dan berkata, seberapa besar kontribusi yang telah diberikan keluarga Visser bagi umat manusia. Bencana pertama, kedua, ketiga, dan keempat di dunia manusia semuanya telah kuselesaikan. Tanpa aku, umat manusia sudah lama punah. Tanpa pengorbanan ibumu, umat manusia sudah lama punah. Jabatan penguasa alam manusia harus dipegang oleh keluarga Visser. Julian tidak serakah akan kekuasaan dan kekayaan. Tetapi, ini adalah penguasa dunia manusia, posisi ini terlalu mempesona. Dia tidak ingin semua usahanya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Dia menatap Zola dan bertanya, Zola, apa pendapatmu? Zola merenung sejenak dan berkata, meskipun pengadilan langit sekarang sangat stabil, ada gelombang yang bergejolak dalam kegelapan. Ada 2 Kaisar 9 langit yang kuat di pengadilan langit sekarang. Kedua Kaisar 9 langit yang kuat ini adalah penyintas dari zaman kuno. Mereka bersembunyi dalam kegelapan, berusaha menghindari bencana umat manusia. Sekarang malapetaka umat manusia telah lenyap, kedua orang kuat ini diam-diam membentuk kelompok. Bahkan jika kalian tidak muncul, tidak akan butuh waktu lama bagi kedua orang kuat ini untuk memberontak dan menjatuhkan Talisman. Ayah, aku mendukungmu, tetapi orang lain mungkin tidak mendukungmu. Ayah perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang yang lebih berkuasa sebelum ayah dapat mendorong saudaramu ke posisi tersebut. Bab 1647, Alam Bawah. Aku tahu. Julian mengangguk sedikit. Kemudian, dia berdiri dan berkata, selama periode ini, kalian berdua tidak boleh tinggal di istana surgawi. Pergilah ke alam fana. Aku juga ingin memberi penghormatan kepada ibumu. Arjuna dan Vivi keduanya berdiri. Mereka bertiga meninggalkan dunia dewa bersama-sama, lalu meninggalkan dunia dewa dan menuju dunia bawah. Dunia fana, istana kerajaan naga. Halaman belakang. Banyak orang berkumpul di sini. Orang-orang ini semuanya adalah teman lama Julian. Mereka semua menyadari sesuatu yang aneh dan bergegas untuk menyelidiki, tetapi ketika mereka tiba, mereka tidak menemukan apapun. Taraf berdiri di depan, menatap 2 kuburan di depannya, dan bertanya, apa yang terjadi? Kevin merentangkan tangannya dan berkata, siapa tahu. Aku hanya merasakan gemuruh kemarahan, dan seluruh kerajaan naga berguncang. Kemudian, cahaya ungu melesat ke langit. Yang lain juga berspekulasi tentang apa yang terjadi di sini. Tapi, setelah dipikir-pikir lagi, aku masih tidak tahu apa yang terjadi. Hos. Pada saat ini, 3 sinar cahaya jatuh dari langit, muncul di depan makam, dan kemudian berubah menjadi 3 orang. Arjuna, kamu telah turun ke alam bawah. Zola, kamu juga di sini. Apakah kamu di sini untuk menemui orang tuamu? Banyak orang memberi salam kepada Arjuna dan Zola. Namun, setelah melihat Julian, semua orang tercengang. Ratusan orang berdiri di depan makam. Ada Taraf, Evelyn, Priscilla, Melanie, Dimitri, Lanling, Landuo, Arthur, Kevin, King Kotake, Kailin, dan keluarga Hansel, dan lain-lain. Mata semua orang tertuju pada Julian, dengan mata terbuka lebar dan ekspresi tidak percaya. Bos. Kevin maju beberapa langkah. Julian menatap wajah-wajah yang familiar namun asing itu, sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum tipis, ya, ini aku kembali. Julian. Taraf tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan bergegas menuju Julian, memeluknya erat. Julian segera mengangkat tangannya dan menatap orang-orang di depannya dengan ekspresi polos. Keindahan itu ada di tangannya, dan aroma yang memikat memenuhi udara. Julian berkata, hei, apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak orang yang memperhatikanmu.
Taraf melepaskan pelukan Julian, menatapnya dengan air mata di matanya, tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak, dan berkata, aku pikir kau sudah mati. Sudah 100.000 tahun, 100.000 tahun penuh, dan kau akhirnya kembali. Julian, Evelyn juga datang dan menyapa Julian sambil tersenyum. Meskipun dia ingin memeluk Julian, dia mampu mengendalikan emosinya. Evelyn, kamu di sini juga. Julian terkekeh. Anak baik. Lando datang dengan senyum lega di wajahnya, meninju dada Julian, dan berkata, baguslah kau tidak mati, baguslah kau tidak mati, baguslah kau kembali dengan selamat. Yang lainnya datang satu persatu dan menyapa Julian. Julian juga menanggapi satu persatu. Kailin bertanya, Saudara Visser, apa yang terjadi? 100.000 tahun yang lalu, pemimpin umat manusia, talisman, menguburmu di bagian terdalam alam semesta dan menguburmu di langit berbintang yang luas. Bagaimana kamu bisa hidup kembali? Semua orang memandang Julian. Mereka semua sangat penasaran tentang bagaimana Julian bisa bertahan hidup. Ceritanya panjang, jadi saya tidak akan membicarakannya sekarang. Kita akan membicarakannya nanti saat ada kesempatan. Julian tidak banyak bicara. Dimitri berdiri dan berkata, senang sekali kau kembali. Sekarang adalah masa yang damai dan sejahtera. Mulai sekarang, keluargamu akan hidup dalam damai. Sebuah keluarga. Julian melirik makam Sarah, berjalan mendekat, dan menyentuh batu nisan Sarah. Dengan kesedihan yang tak berujung di wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah keluarga ini masih lengkap? Tanpa Sarah, tidak ada rumah. Nicholas datang dan membujuknya, Julian, kamu tidak perlu terlalu bersedih. Sekarang adalah era yang damai dan makmur. Sarah pasti akan merasa lega jika dia tahu tentang ini. Ada banyak wanita baik di negara naga kita. Kamu bisa menikahi satu lagi. Selama kamu bersedia, kamu bisa menikahi lebih banyak lagi. Ya. Ibu Sarah, Leona tersenyum dan berkata, Sarah sudah pergi selama 100.000 tahun. Apalagi yang harus dilepaskan? Kamulah bosnya hari ini. Kamu boleh menikahi siapapun yang kamu mau. Keluarga Hansel sangat berterima kasih kepada Julian. Berkat Julian, keluarga Hansel menjadi keluarga praktisi. Berkat Julian, semua anggota keluarga Hansel menjadi kultivator dan memiliki umur panjang. Meskipun mereka masih di dunia fana, berkat Julian dan Sarah, bahkan orang-orang besar di alam dewa pun menghormati keluarga Hansel. Bos, Kevin datang dan berdiri di depan batu nisan Sarah. Dia menatap Julian dan berkata, orang tidak bisa hidup di masa lalu. Sarah mengorbankan dirinya sendiri, tetapi dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia adalah pahlawan di hati umat manusia. Julian berkata dengan dingin, tapi berapa lama manusia bisa mengingatnya? 1.000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, atau satu era? Seiring berjalannya waktu, tak seorang pun akan mengingat nama Sarah, dan tak seorang pun akan mengingat bahwa Sarah lah yang mengorbankan dirinya untuk mewujudkan era yang damai dan sejahtera ini. Kevin merasakan kebencian dalam kata-kata Julian. Dia sedikit terkejut dan bertanya, mereka semua telah mengorbankan diri mereka sendiri, apalagi yang bisa kita lakukan? Julian tampak bertekad saat menatap batu nisan Sarah dan mengucapkan kata demi kata, pengorbanan Sarah telah membawa kita ke era yang damai dan sejahtera ini. Aku ingin semua orang di dunia ini bermarga Visser. Perkataan Julian mengejutkan semua orang yang hadir. Kevin melirik Arjuna dan bertanya dengan suara rendah, Arjuna, apa yang terjadi? Arjuna berkata dengan tak berdaya, ayah telah menerobos masuk ke alam dewa dan menyebabkan kekacauan besar di surga, sehingga Paman Talisman terpaksa melepaskan jabatannya sebagai penguasa surga dan menyingkirkan aku dari tahta. Ah! Kevin tertegun. Seketika ia menepuk pahanya kegirangan dan hampir melonjak kegirangan. Bos, aku mendukungmu. Nama pengadilan surgawi ini pasti Visser. Semua orang tercengang. Ingin merebut surga. Ini terlalu besar, kan? Dimitri tampak serius dan bertanya, Julian, apakah kamu sudah memikirkannya? Meskipun aku belum pernah ke alam dewa atau istana surgawi, aku telah mendengar dari Arjuna bahwa situasi di alam dewa dan istana surgawi sangat rumit. Julian tampak bertekad dan berkata, nama pengadilan surgawi pasti Visser. Jika Talisman tidak mau melepaskan jabatannya, maka dia akan dibunuh. Siapapun yang berani menghentikannya akan dibunuh. Bos, Anda sangat mendominasi. Kevin dengan gembira mengangkat ibu jarinya ke atas, meskipun kekuatan saya rendah, saya mendukung Anda secara spiritual. Zola berkata, ayah, mari kita lihat jangka panjang. Julian berhenti sejenak dan berkata, saya sudah punya rencana. Sekarang saya tinggal menunggu batas waktu 3 hari. Setelah 3 hari, jika Talisman tidak naik tahta, saya akan menggulingkan pengadilan surgawi. Julian sekarang tidak peduli lagi dengan kekacauan di dunia. Tak seorang pun yang hadir berbicara. Meskipun mereka semua adalah kultivator dan telah menjadi abadi, mereka tidak dapat membantu dalam menggulingkan pengadilan surgawi. Baiklah, pergilah. Aku akan sendiri untuk sementara waktu. Julian berhenti sebentar. Baru pada saat itulah semua orang berbalik dan pergi. Siapkan anggur untukku, perintah Julian. Oke. Taraf mengangguk. Semua orang pergi, dan Julian duduk sendirian di depan makam, menatap langit di depannya dengan linglung. Tak lama kemudian,
Taraf muncul di depan makam sambil membawa banyak anggur dan menyerahkannya kepada Julian. Dia tidak pergi, tetapi berdiri di samping dan berkata dengan lembut, Sarah menyuruhmu untuk hidup dengan baik. Bab 1648, Berjuang untuk Keberuntungan. Ya, aku tahu. Julian mengangguk pelan dan berkata, setelah masalah ini terselesaikan, aku akan pergi mencari Sarah. Masalah, mencari Sarah. Taraf sedikit tertegun. Apa masalahnya? Apa gunanya mencari Sarah? Apakah Sarah masih hidup? Jika kamu tidak mengerti, mundur saja. Aku akan sendiri dan tenang untuk sementara waktu. Julian berhenti sejenak. Ya. Taraf ingin mengatakan banyak hal. Dia ingin mengatakan, Sarah sudah memberikanmu kepadaku, dan aku ingin menikahimu. Namun, Julian mengeluarkan perintah pengusiran, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Taraf pergi, Julian adalah satu-satunya yang tersisa di sini. Julian mengambil sepanci anggur dan menyesapnya sendirian. Sarah, aku tidak ingin peduli dengan urusan pengadilan surgawi. Aku tidak tahu tentang posisi penguasa pengadilan surgawi atau penguasa dunia manusia. Pada saat yang sama, aku tidak ingin Arjuna terlibat dalam kekacauan ini. Tetapi istana surgawi sedang kacau sekarang. Meskipun talisman kuat, dia adalah pemimpin umat manusia di zaman kuno. Namun, karena bencana, beberapa orang kuat bersembunyi dan tidak terlalu terlibat. Sekarang bencana sudah berakhir. Jabatan pemimpin umat manusia terlalu didambakan, talisman tidak bisa mempertahankannya, dan ingin menggunakan tanganku untuk melenyapkan beberapa orang kuat yang menjadi ancaman bagi umat manusia. Julian dulunya adalah Raja Naga, meskipun dia hanya Raja Naga di satu negara, tetapi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang perebutan kekuasaan ini. Jika hal ini terjadi pada suatu negara, bagaimana dengan seluruh dunia manusia? Siapapun yang menjadi penguasa dunia manusia akan memegang kekuasaan tertinggi. Sebelumnya, ketika mereka berada di istana surgawi, talisman hanya menatap Julian, dan Julian langsung mengerti apa yang dimaksud talisman, yang mengarah pada adegan menanyakan posisi di surga. Tentu saja, dia belum tahu rencana spesifiknya. Karena dia sedang menunggu pemberitahuan dari talisman. Sarah, setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan menggunakan pesawat ulang-alik waktu untuk pergi ke zaman kuno untuk menemukanmu. Kau harus menungguku. Julian berbicara pada dirinya sendiri. Dia minum sendirian. Saat malam tiba, Julian hanya bersandar di batu nisan Sarah. Hos. Sebuah bayangan muncul, lalu muncullah seorang lelaki tampan. Julian meliriknya tanpa banyak bicara. Julian, orang yang datang itu memanggil. Dia tidak lain adalah talisman. Talisman datang dan berkata sambil tersenyum, kau benar-benar mengerti apa yang kumaksud. Kau mengerti hanya dengan satu tatapan mataku. Julian berkata dengan tenang, katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Ekspresi talisman menjadi serius, dan dia berkata, setelah 4 bencana umat manusia berakhir, aku menciptakan pengadilan surgawi untuk kemakmuran abadi umat manusia. Namun, ada banyak faktor yang tidak stabil di dalam pengadilan surgawi. Ada 2 kaisar 9 langit yang kuat di pengadilan surgawi hari ini. Yang satu bernama Yuntian, juga dikenal sebagai Kaisar Agung Yuntian. Setelah pengadilan surgawi didirikan, ia pindah ke pengadilan surgawi dan meminta jabatan sebagai penguasa pengadilan surgawi. Untuk menstabilkannya, aku menganugerahinya gelar Sage Agung Yuntian, membuatnya setara dengan penguasa pengadilan surgawi. Ada juga Lirong, yang kekuatannya juga setingkat Kaisar Agung 9 surga. Dia juga sangat iri dengan posisi penguasa alam manusia. Setelah memasuki pengadilan surgawi, dia diam-diam membentuk kelompok dan faksi. Talisman membuka mulutnya dan berbicara tentang beberapa hal di surga. Julian berkata dengan tenang, dia hanyalah penguasa surga. Bagi orang yang sangat kuat, semua itu hanyalah gelar kosong. Apa yang perlu diperjuangkan? Talisman menggelengkan kepalanya dan berkata, Julian, kamu tidak mengerti. Ini adalah era yang damai dan makmur. Kamu telah sepenuhnya menghancurkan nasib buruk umat manusia. Mulai sekarang, keberuntungan umat manusia akan sangat makmur. Kekuatan mereka telah mencapai puncaknya dan sulit untuk melangkah lebih jauh. Jika mereka dapat menjadi penguasa surga dan penguasa umat manusia, mereka akan dapat mengendalikan takdir seluruh umat manusia dan menerima berkah dari takdir umat manusia. Mungkin ini adalah kunci untuk menjadi dewa leluhur. Saya selalu melatih Arjuna sebagai penguasa surga. Anda memahami pesan di mata saya sebelumnya, dan merupakan keinginan saya untuk membiarkan Anda mendorong Arjuna ke puncak. Manfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan mereka yang merugikan keberuntungan umat manusia dan ingin menyerap keberuntungan umat manusia dan melangkah ke dewa leluhur, lalu dorong Arjuna ke puncak dan biarkan dia duduk kokoh di posisi penguasa pengadilan surgawi. Talisman adalah pemimpin umat manusia, dan dia tidak terlalu peduli dengan posisi ini. Selama umat manusia sejahtera, itu sudah cukup. Dia tidak ingin keberuntungan itu direnggut dan menyebabkan kemunduran ras manusia. Apa yang perlu aku lakukan? Tanya Julian. Talisman berkata, ada orang penting, yaitu If. Dia adalah setengah leluhur. Jika dia mendukungmu, maka peluangmu untuk menang sangat tinggi. Dalam 3 hari, aku akan mengumumkan bahwa aku tidak akan menyerahkan tahta kepada Arjuna dan akan benar-benar memutuskan hubungan denganmu.
Jika kau menyebabkan kekacauan besar di pengadilan surgawi, kedua 9 kaisar surgawi pasti akan menunggu kesempatan untuk merebut posisi penguasa pengadilan surgawi dan penguasa ras manusia darimu. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, terserah padamu untuk menekan semuanya. Mengerti? Julian mengangguk, berhenti sebentar, lalu berkata, kamu kembali dulu. Ya. Talisman tidak bertahan lama. Tubuhnya melesat dan menghilang dari pandangan Julian. Tidak lama setelah talisman pergi, Eve muncul. Julian, panggilnya. Julian meliriknya, mengangguk sedikit, dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Eve datang dan berdiri di depan makam Sarah. Ia membungkuk dengan lembut dan berkata sambil membungkuk, kau telah kembali. Menurut perkiraanku, kau tidak akan mati sama sekali. Jika kau mati, semuanya akan berakhir. Kamu membuat keributan di surga juga sesuai dengan harapanku. Oh, Julian meliriknya. Eve berkata, 4 malapetaka umat manusia telah diatasi sepenuhnya. Umat manusia sekali lagi telah menjadi pemimpin semua ras. Pemimpin semua ras memiliki keberuntungan besar, yang diberkati oleh jalan surga. Ketika jalan surga tidak mengizinkanmu memasuki alam dewa leluhur, ini mungkin kesempatanmu untuk melakukannya. Aku tahu ini. Talisman pasti tahu ini. Orang-orang kuat lainnya di pengadilan surgawi juga pasti tahu ini. Kau pasti telah mencapai semacam kesepakatan dengan talisman saat kau menyebabkan keributan seperti itu di pengadilan surgawi. Eve berbicara dengan lembut, dan dalam satu kalimat ia mengungkapkan kunci masalahnya. Talisman adalah pemimpin umat manusia, tetapi sekarang semua orang kuat di seluruh surga mengincar posisi ini, dan tidak ada seorang pun yang bangkit untuk merebut kekuasaan karena tidak ada sumbu. Munculnya Julian adalah sumbunya. Jadi, talisman memanfaatkan kesempatan ini dan menjadikan Julian sebagai sumbunya. Karena kau sudah tahu, maka tidakkah kau punya ide tentang penguasa surga, penguasa ras manusia? Jika kau merebut kekuasaan, siapa yang akan menjadi lawanmu? Tanya Julian. Eve tersenyum tipis dan berkata, awalnya aku adalah dewa leluhur. Mengapa aku harus menyerap keberuntungan umat manusia untuk merebut posisi pemimpin umat manusia dan melangkah ke pil dewa leluhur lagi? Selama ada cukup waktu, aku pasti bisa melangkah ke dewa leluhur lagi. Kalau begitu, maukah kau membantuku? Tanya Julian. Eve tersenyum dan berkata, jika aku tidak membantumu, siapa yang harus aku bantu? Sambil berkata demikian, dia duduk di samping Julian, melingkarkan lengannya di pinggang Julian, dan tersenyum gembira di wajah cantiknya, si bodoh kecilku. Petik 2. Julian segera melompat dan menatap Eve dengan tatapan waspada. Eve berdiri dengan ekspresi malu di wajahnya, dengan lembut membelai rambut yang berserakan di bahunya, dan tersenyum, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku akan pergi dulu. Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat dan lenyap dari tempatnya. Julian mengusap dagunya. Apa maksudnya? Ada hal lain di balik kata-katanya. Mungkinkah aku pernah punya hubungan dengannya di masa lalu? Bab 1649, Putus Cinta. Tingkah laku Eve sungguh aneh, hingga membuat Julian takut. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, tunggu saja dengan sabar selama beberapa hari. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Suatu pagi 3 hari kemudian, Julian membawa Arjuna ke Istana Surgawi Alam Ilahi tepat waktu dan muncul di luar Istana Surgawi. Istana Surgawi berada di bawah pengamanan ketat hari ini, dan banyak prajurit kuat telah berkumpul di pintu masuk aula. Julian berjalan mendekat dan langsung diblokir. Julian menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, nyahlah. Biarkan dia masuk. Sebuah suara terdengar dari aula. Baru pada saat itulah para penjaga membiarkan mereka pergi. Julian berjalan menuju aula. Ayah, apakah kita harus sejauh ini? Arjuna di sampingnya berbisik, selama bertahun-tahun, Paman Talisman telah cukup baik padaku, dan pengadilan surgawi juga cukup baik padaku. Mereka benar-benar melatihku sebagai pewaris pengadilan surgawi. Mereka tidak peduli dengan beberapa puluh ribu orang ini, kan? Apa yang kau tahu? Ikuti saja aku dan jangan bertanya apapun. Julian tidak banyak bicara. Tak lama kemudian, mereka tiba di aula utama. Aula besar surga mengumpulkan banyak orang kuat di surga. Hampir semua orang yang dapat memasuki surga dan pergi ke aula besar adalah orang-orang kuat setingkat kaisar. Meskipun dunia manusia mengalami perang tragis di zaman kuno dan banyak kaisar tewas dalam perang, alam semesta sangat luas, dan ada banyak pusat kekuatan manusia setingkat kaisar yang tersembunyi di alam semesta yang luas. Saat ini, umat manusia makmur, dan sebagai kekuatan dominan umat manusia, orang-orang kuat ini secara alami pindah ke pengadilan surgawi. Duduk di kursi pertama adalah seorang pria mengenakan jubah kuning dan mahkota di kepalanya, memancarkan aura penguasa tertinggi. Talisman, apa pendapatmu? Julian berbicara begitu dia memasuki aula, suaranya bergema. Talisman menatap Julian di aula dengan ekspresi gelisah di wajahnya, dan berkata, Julian, umat manusia berutang budi pada keluarga Visser. Aku bisa mengerti bahwa kamu ingin mendorong putramu ke puncak, tetapi aku tidak bisa menggantungkan masa depan umat manusia pada seorang anak muda. Mendengar ini, Julian mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, jika memang begitu, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Pada saat ini, banyak penjaga di luar pintu bergegas masuk dengan senjata di tangan. Beberapa jenderal di aula juga melangkah maju, menunjukkan senjata mereka.
Banyak orang kuat dari pengadilan surgawi mengelilingi Julian. Julian melirik orang-orang kuat ini dan berkata dengan suara dingin, "Saya, Julian, menyatakan bahwa saya akan membawa putra saya Arjuna pergi dari istana surgawi. Talisman, saya akan membiarkan Anda tinggal di posisi ini untuk sementara waktu. Tidak akan lama lagi sebelum saya pasti akan membawa putra saya ke istana surga di istana surgawi." Setelah mengatakan itu, Julian menarik Arjuna dan hendak pergi. Namun, ada banyak penjaga yang kuat di depan. "Biarkan dia pergi." Talisman, yang duduk di kursi pertama, berbicara. Para penjaga lalu membiarkannya pergi. Julian pergi begitu saja. Begitu dia pergi, seorang pria kuat dari pengadilan surgawi berdiri dan berkata, "Tuan, apakah Anda akan membiarkan Julian melakukan apapun yang dia inginkan?" Julian menyelamatkan umat manusia dan memiliki prestise yang tinggi di antara manusia. Jika dia mengangkat tangannya dan berteriak keras, dia pasti akan dapat memenangkan banyak orang kuat. Jika dia melawan pengadilan surgawi, dia pasti akan menjadi musuh yang kuat. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh Julian untuk mencegah dunia manusia jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan? Ya, bahkan jika Julian menyelamatkan seluruh umat manusia, paling-paling dia harus dimahkotai sebagai raja dan diberi gelar bangsawan. Sekarang dia secara terbuka menantang pengadilan surgawi, dan kejahatannya harus dihukum mati. Banyak orang kuat yang angkat bicara. "Jangan terburu-buru, biarkan Julian tenang sejenak." Talisman berbicara, lalu memilih untuk meninggalkan pengadilan. Julian telah pergi bersama Arjuna. Sekarang, dia telah resmi memutuskan hubungan dengan pengadilan surgawi. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah memenangkan hati orang-orang kuat di pengadilan surgawi. Hal lainnya adalah menunggu dua kaisar langit 9 surga, Yuntian dan Lirong, untuk secara terbuka bersaing dengannya untuk memperebutkan posisi penguasa langit. Benar-benar bikin pusing. Julian mengusap pelipisnya, menatap Arjuna yang tampak polos, dan berkata, "Arjuna, kau kembali ke alam bawah dulu. Aku akan pergi ke surga yang tak ada harapan." "Oh." Arjuna berkata, "Oh. Bumi kini telah berevolusi menjadi dunia manusia dan menjadi basis umat manusia. Namun, di alam semesta ini, masih banyak tempat yang dihuni manusia, dan daerah di mana Hopeless Heaven berada adalah salah satunya. Segel di bumi telah terangkat, tetapi markas Alvan dan yang lainnya berada di surga tanpa harapan, dan mereka belum pindah ke istana surgawi di dunia manusia. Jika Julian ingin menang dan melenyapkan beberapa orang dengan niat jahat, ia harus memenangkan cukup banyak orang kuat." Setelah itu, Julian memasuki jalan langit berbintang, muncul di alam surga tanpa harapan, lalu memasuki alam pil. Alam pil lebih makmur dibandingkan 100.000 tahun yang lalu. Julian berjalan di tanah alam pil. Kecepatannya sangat cepat. Dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap mata dan muncul di kota pil pada saat berikutnya. Ketika Julian muncul di kota pil lagi, dia merasa bingung. Hari-hari di surga tanpa harapan muncul dalam pikiranku. Tak lama kemudian, mereka tiba di luar gerbang paviliun pil. "Siapa?" Begitu dia mendekat, dia dihadang oleh para murid paviliun pil. Para murid ini menghunus pedang dan mengarahkannya ke arah Julian. Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum tipis, pergi dan beritahu mereka bahwa Julian datang berkunjung. "Haha, Julian, kamu bisa meniru siapapun, tetapi kamu harus meniru Julian. Julian adalah pahlawan umat manusia, dan dia meninggal di bagian terdalam alam semesta 100.000 tahun yang lalu. Saya benar-benar Julian." Julian tampak tak berdaya. Mengapa tidak seorang pun percaya padanya? "Pergi atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Para murid paviliun pil sama sekali tidak memperlakukan Julian dengan baik. Meskipun pria di depan mereka tampak seperti Julian, mereka tidak percaya bahwa ini adalah Julian. "Apa yang sedang terjadi?" Suara yang menyenangkan terdengar. "Nona." Banyak murid paviliun pil segera menunjukkan rasa hormat di wajah mereka. Orang yang datang adalah Mika, putri Digi dan saudara perempuan Zahir. Dia mengenakan gaun putih dan lencana yang berkilauan di dadanya. Dia memiliki wajah yang halus, sangat cantik, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Begitu dia datang, dia melihat Julian yang terhalang di luar. Saat dia melihat Julian, dia tertegun selama beberapa detik sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Julian!" Julian tersenyum dan berkata, "Mika, lama tidak bertemu. Apakah itu benar-benar kamu?" Mendengar suara ini, Mika menjadi bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah maju. Dia berdiri di depan Julian, menatapnya dengan saksama, dan bertanya, "Bukankah kamu mati di bagian terdalam alam semesta 100.000 tahun yang lalu? Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Kenapa? Kamu sangat ingin aku mati." "Tidak, tidak, bukan itu." Mika langsung bicara. Julian tersenyum dan berkata, "Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Aku datang ke paviliun pil untuk sesuatu yang penting. Silakan masuk." Mika membawa Julian ke paviliun pil dan kemudian menaiki kota langit. Selama waktu ini, dia dengan penasaran bertanya mengapa Julian masih hidup. Namun, Julian tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dia tidak tahu mengapa dia hidup kembali. "Saudara Visser, Master Paviliun Tua sedang bertapa di tanah suci di gunung belakang, kamu bisa pergi ke sana." "Oke."
Julian tidak tinggal lama dan langsung pergi ke belakang kota langit dan muncul di tanah suci Paviliun Pil. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Rumah kayu di sini masih ada. Suasana sunyi di sekitar rumah kayu itu. Angin sepoi-sepoi meniup beberapa daun yang gugur. Tuan Paviliun tua. Julian muncul di depan rumah kayu dan memanggil dengan lembut. Bab 1650, memenangkan Paviliun Pil. Kegentingan. Pintu rumah kayu itu terbuka seketika. Seorang lelaki tua keluar. Ia mengenakan jubah abu-abu, berjanggut lebat, dan bahkan ada beberapa helai rambut di wajahnya. Julian. Alvan melangkah keluar dan menatap Julian yang berdiri di depan rumah kayu dengan ekspresi tidak percaya. Ia mendekati Julian dan menatapnya dengan saksama. Bagaimana mungkin itu kamu? Bukankah kamu telah tewas dalam pertempuran di bagian terdalam alam semesta 100.000 tahun yang lalu? Julian duduk dan berkata sambil tersenyum, ceritanya panjang, jangan dibahas lagi. Saya datang ke sini hari ini karena saya butuh bantuan Anda. Oh, apa itu? Alvan duduk. Julian berkata, keluarga Visser saya telah banyak berkontribusi bagi umat manusia, tetapi sekarang posisi penguasa surga adalah milik talisman. Saya agak enggan. Saya ingin merebut posisi penguasa surga. Saya butuh bantuan Anda. Mendengar ini, ekspresi Alvan menjadi serius. Jika ini masalah biasa, dia pasti setuju, tetapi masalah ini luar biasa. Ini adalah pengkhianatan, dan ini tentang menjatuhkan penguasa surga. Jika semuanya salah, seluruh Paviliun Pil akan menderita kerugian. Julian tidak terburu-buru. Dia menunggu dengan sabar sampai Alvan berpikir. Setelah beberapa saat, Alvan berkata, Julian, kita adalah teman lama. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan telah mengalami banyak pertempuran bersama. Secara logika, aku seharusnya membantumu, tapi... Dia mengalihkan topik pembicaraan dan melanjutkan, umat manusia telah mengalami terlalu banyak bencana. Sekarang akhirnya damai. Saya benar-benar tidak ingin umat manusia mengalami bencana lagi. Jika Anda melakukan ini dan berperang dengan pengadilan surgawi, itu tidak hanya akan menyebabkan penderitaan besar bagi semua makhluk hidup, tetapi juga menghancurkan dunia manusia. Perkataan Alvan sangat jelas, yang berarti dia menolak Julian. Julian juga menduga bahwa Alvan akan menolak. Dia tersenyum dan berkata, ada alasannya. Sebagai Kaisar Agung Langit Ketujuh yang kuat, Anda harus tahu bahwa umat manusia sekali lagi telah menjadi pemimpin semua ras. Posisi penguasa langit dan penguasa umat manusia diizinkan oleh jalan surga dan diberkati oleh keberuntungan jalan surga. Ini mungkin menjadi kunci untuk menembus dewa leluhur. 100.000 tahun lalu, Alvan adalah Kaisar Tujuh Langit. 100.000 tahun telah berlalu dan dia masih berada di alam Kaisar Agung Tujuh Hari. Sangat sulit untuk menerobos lagi setelah mencapai levelnya. Bahkan jika dia diberi 1 atau 10 zaman, dia mungkin tidak dapat menerobos ke ranah Kaisar Langit 8. Mendengar Julian mengatakan ini, Alvan mengangguk pelan dan berkata, aku memang bisa merasakan apa yang kau katakan. Posisi pemimpin umat manusia telah diberkati oleh keberuntungan seluruh umat manusia. Dalam hal pencerahan, itu akan menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Julian melanjutkan, di pengadilan surgawi saat ini, ada 2 Kaisar Agung 9 surga yang kuat, satu adalah Yuntian dan yang lainnya adalah Lirong. Kedua orang ini memasuki pengadilan surgawi untuk mengingini posisi penguasa pengadilan surgawi. Talisman tahu ini, tetapi meskipun sekarang dia adalah pemimpin umat manusia, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap kedua orang ini. Sesuai dengan niat talisman, dia harus mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kedua orang kuat ini. Julian membuka mulutnya dan menceritakan rencana talisman. Setelah mendengar ini, Alvan tetap diam. Setelah beberapa saat, dia pun angkat bicara, karena ini demi kepentingan besar umat manusia, saya harus mendukungnya. Jika ada yang Anda perlukan dari saya, beritahu saja saya. Julian berkata, segera keluar dari tempat peristirahatanmu dan perintahkan semua master tingkat Kaisar Agung di Paviliun Pil untuk pergi ke dunia manusia dan menunggu perintahku. Oke. Alvan mengangguk. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Kalian pergi ke bumi dulu. Aku akan datang menemui kalian saat aku kembali. Julian berbicara, dan setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Alvan juga berdiri, meninggalkan tempat ini, muncul di aula utama Paviliun Pil, dan memanggil Master Paviliun Digi. Tuan Paviliun Tua. Digi berjalan menuju aula, tampak hormat, dan bertanya, ada apa? Alvan bertanya, berapa banyak orang kuat di atas alam Kaisar Agung yang ada di Paviliun Pil kita sekarang? Digi berkata, sekitar 100. Awalnya ada banyak, tetapi setelah pengadilan surgawi didirikan di dunia manusia, banyak orang kuat pindah ke pengadilan surgawi. Alvan segera berkata, panggil Kaisar Agung Paviliun Pil segera. Mendengar ini, Digi terkejut dan bertanya, Tuan Paviliun Tua, ada apa? Alvan tersenyum dan berkata, Julian telah kembali. Dia ingin merebut kekuasaan. Dia ingin menjadi penguasa surga. Aku harus mendukungnya. Visser, Julian, seru Digi, apakah Julian yang bertarung melawan ratusan hakim surgawi di kedalaman alam semesta 100.000 tahun yang lalu? Alvan mengangguk dan berkata, ya. Baiklah, aku akan segera pergi dan mengumpulkan orang-orang kuat di bawah komandoku. Digi segera pergi tanpa ragu-ragu.
Segera, semua kaisar besar dan berkuasa di Paviliun Pil berkumpul di Aula Paviliun Pil. Para kaisar ini tidak bergabung dengan pengadilan surgawi karena mereka tidak menginginkan kekuasaan dan mengabdikan diri pada Tao. Di antara orang-orang ini, ada juga Harmoni. Selama 100.000 tahun terakhir, Harmoni telah tinggal di Paviliun Pil. Ia berlatih pembalikan 5 elemen dan kekuatannya meningkat pesat. Setelah 100.000 tahun, ia telah memasuki wilayah Kaisar Agung. Tuan Paviliun Tua, ada apa? Apakah terjadi sesuatu yang besar? Tanya Harmoni. Alvan duduk di kursi pertama, membelai janggutnya yang mulai memutih, dan bertanya, jika Julian kembali, dia ingin merebut posisi penguasa surga. Apakah Anda mendukungnya? Tuan, Harmoni menjadi bersemangat, melangkah maju beberapa langkah, dan berseru, Tuan Paviliun Tua, apa yang Anda katakan? Tuan sudah kembali. Zahir juga terkejut dan bertanya, bukankah senior Viser telah tewas dalam pertempuran di bagian terdalam alam semesta 100.000 tahun yang lalu? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Alvan mengangguk dan berkata, benar sekali, Julian masih hidup dan dia datang kepadaku. Dia berkata bahwa dia ingin menjadi penguasa langit. Aku memanggil semua orang ke sini untuk menanyakan apakah kalian mendukungnya. Jika kalian mendukungnya, itu sama saja dengan menentang langit. Pada saat itu, seorang tetua Paviliun Pil berdiri dan berkata, saya pasti akan mendukung saya. Dalam hati saya, Julian adalah pemimpin umat manusia. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki talisman? Apa yang telah ia lakukan untuk umat manusia? Mengapa ia harus menjadi pemimpin umat manusia? Saya juga mendukung Julian. Banyak pakar Paviliun Pil angkat bicara. Bagus sekali. Alvan tampak puas dan berkata, kalau begitu, mari kita berangkat ke bumi dan menunggu pemberitahuan dari Julian. Ya. Setelah itu, Alvan, bersama ratusan kaisar kuat dari Paviliun Pil, meninggalkan surga tanpa harapan dan menuju dunia manusia, bumi. Dan saat ini, di bumi, di alam dewa, di sebuah istana. Ini adalah istana Baiyuntian, ini adalah istana Baiyuntian. Orang suci Baiyun yang agung, ini adalah kesempatan bagus. Yuntian sedang duduk di kursi dengan mata terpejam. Dia tampak berusia 40-an dan mengenakan jubah putih. Di sampingnya, seorang lelaki tua terus berbicara. Orang bijak Baiyun yang agung, Julian telah memberontak terhadap pengadilan surgawi. Dia pasti akan mencoba untuk mengalahkan yang kuat untuk menyerang pengadilan surgawi. Ini adalah kesempatanmu. Ambil kesempatan ini untuk menjatuhkan talisman dan menghancurkan Julian. Dengan begitu, kau akan menjadi penguasa pengadilan surgawi. Yuntian membuka matanya, dan cahaya aneh muncul di pupilnya. Dia berkata dengan tenang, situasi di pengadilan surgawi sangat rumit. Ada faksi talisman, dan sekarang ada Julian, dan Lirong. Meskipun Lirong tidak bertanya tentang urusan pengadilan surgawi, dia sangat kuat, dan bahkan aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Dia memasuki pengadilan surgawi untuk posisi penguasa pengadilan surgawi. Bab 1651, Mencari Vivi. Yuntian, seorang pria kuat yang rendah hati. Ia bangkit di zaman kuno dan merupakan orang kuat di zaman kuno. Para iblis di zaman kuno merasakan bahwa jalan surga akan menargetkan umat manusia, jadi mereka melancarkan perang melawan umat manusia. Banyak ras di alam semesta terlibat dalam pertempuran ini. Banyak sekali kaisar manusia yang ikut serta dalam pertempuran ini, dan banyak yang tewas. Beberapa juga membelot ke klan iblis dan menjadi pengkhianat. Beberapa orang takut mati dan bersembunyi untuk menghindari bencana ini. Yuntian adalah salah satunya. Setelah terhindar dari malapetaka ini, ia mengabdikan dirinya untuk berlatih keras dan akhirnya memasuki alam kaisar 9 surga. Namun, alam ini sudah menjadi yang terakhir dan ia tidak bisa lagi maju sama sekali. Bencana bumi keempat berakhir dan dia melihat harapan akan terobosan lainnya. Yaitu menjadi pemimpin umat manusia dan menikmati kekayaan umat manusia. Setelah memasuki istana surgawi, dia diam-diam berusaha untuk memenangkan hati orang-orang yang berkuasa. Selama puluhan ribu tahun terakhir, dia juga telah memenangkan hati banyak orang yang berkuasa dan memiliki banyak orang yang berkuasa di bawah komandonya. Dia berpikir sejenak dan berkata, jangan terburu-buru. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Julian dan talisman terlebih dahulu. Selama waktu ini, kita hanya perlu bertahan. Orang suci Yuntian yang agung, apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Tentu saja aku khawatir. If adalah setengah leluhur. Jika dia mendukung Julian, bagaimana aku bisa melawan Julian? Aku akan pergi mencari If dan mencoba memenangkan hatinya. Silakan, silakan. Yuntian berhenti sebentar, lalu menutup matanya. Sejak Julian putus dengan talisman di istana surgawi, pengadilan surgawi menjadi kacau. Yuntian dan Lirong sama-sama bangkit dan berusaha keras untuk menarik orang-orang kuat untuk membangun kekuatan mereka sendiri. Seluruh surga sedang dalam bahaya badai. Dan Alvan telah memimpin 100 orang kuat ke bumi. Dia memimpin 100 kaisar ini untuk menetap sementara di bumi, menunggu pengaturan Julian. Pada saat ini, Julian telah tiba di alam lautan langit di surga yang tanpa harapan. Dia datang ke sini hanya untuk mencari seseorang, yaitu Vivi. Dia tidak percaya bahwa Vivi telah meninggal. Vivi adalah dewa leluhur, jadi dia tidak akan membayar harga nyawanya untuk menghancurkan 3 hakim surgawi.
Dia datang ke tempat Vivi dulu menyendiri, yaitu Istana Hitam di alam lautan langit. Istananya masih ada. Masih ada segel di sekitar istana. Sedikit. Ketika dia tiba di tempat itu, dia berbicara lembut dan suaranya bergema di seluruh area. Namun, semuanya sunyi dan tidak ada seorang pun yang menanggapinya. Vivi, apakah kamu masih di sana? Ini aku Julian, aku kembali. Julian terus berbicara, suaranya bergema. Namun dia memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Mungkinkah Vivi benar-benar sudah melakukannya? Julian tampak kecewa. Dia tidak percaya fakta ini, tetapi selain di sini, dia tidak tahu kemana lagi Vivi bisa pergi. Dia berbalik dengan kecewa. Tepat saat dia hendak pergi, pintu istana hitam terbuka. Seorang wanita keluar. Dia mengenakan gaun putih polos dan berambut panjang. Ayah. Panggilan lembut terdengar. Julian segera berbalik dan menatap wanita di pintu. Sambil tersenyum, dia bergegas menghampiri dan berteriak, Vivi, itu kamu. Kamu masih hidup. Hebat sekali. Vivi tampak pucat, seperti sedang sakit parah. Kamu, ada apa denganmu? Julian menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Vivi berkata, sekarang aku adalah seorang pendosa. Hah, Julian terkejut. Vivi berkata, saya adalah hakim surga. Saya adil dan jujur, tetapi saya terlibat dalam keluhan umat manusia dan melanggar hukum surga. Saya dikurung di istana ini oleh surga. Katanya sambil mengangkat tangannya. Pada saat ini, sepasang borgol muncul di pergelangan tangannya. Borgol ini terbuat dari prasasti hukum. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Julian. Vivi berkata, ini adalah takdirku. Aku mungkin harus tinggal di tempat ini selama sisa hidupku. Tidak, apakah tidak ada cara lain? Tanya Julian. Vivi meliriknya dan berkata, ada jalan. Apa solusinya? Vivi berkata, itu artinya menunggumu menjadi dewa leluhur alam semesta, mengalahkan Struik, menguasai jalan surga, dan mengubah hukum surga. Baru setelah itu aku bisa melepaskan belenggu di tubuhku dan pergi dari sini. Hosh. Julian menarik napas dalam-dalam. Seberapa mudahkah untuk menjadi dewa leluhur alam semesta, mengalahkan Struik, dan mengambil alih jalan surga? Dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia bertanya, ngomong-ngomong, siapa If? Vivi meliriknya dan berkata, bukankah dia memberitahumu bahwa dia adalah putri dari penguasa alam semesta sebelumnya dan putri tertua Gunung Tiandao? Julian tampak malu dan bertanya, saya bertanya, apa hubungannya dengan saya? Ini. Vivi ragu sejenak, lalu berkata, kamu akan tahu nanti. Julian bertanya lagi, ketika kamu pergi ke zaman kuno, apakah kamu melihat ibumu? Namun, Vivi tidak banyak bicara. Dia berbalik dan berjalan ke istana hitam. Pintu istana ditutup lagi. Hei, Vivi, katakan sesuatu, apakah ibumu ada di zaman kuno? Julian bertanya dengan keras. Terdengar suara dari istana, ayah, kembalilah dan jangan datang menemuiku lagi. Tunggu sampai ayah menjadi dewa leluhur alam semesta, kalahkan Struik, dan kuasai jalan surga, lalu datang dan selamatkan aku. Mengenai urusan ibuku, kau bisa mencari tahu sendiri. Aku tidak bisa berkata banyak. Julian terdiam. Apa yang terjadi pada zaman dahulu? If tidak ingin berkata lebih banyak, dan Vivi pun tidak ingin berkata lebih banyak. Vivi, aku ingin merebut posisi penguasa langit. Sekarang aku punya dua lawan yang kuat, keduanya adalah Kaisar Agung Sembilan Langit. Aku butuh bantuanmu. Bisakah kau benar-benar tidak meninggalkan tempat ini? Julian bertanya lagi. Di istana yang gelap, suara Vivi terdengar lagi, ayah, aku terjebak di sini oleh jalan surga. Aku tidak bisa meninggalkan istana hitam ini terlalu jauh. Jika aku pergi terlalu jauh, aku akan dimusnahkan oleh jalan surga. Kamu bisa menangani masalah pengadilan surgawi. Suara Vivi semakin melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Julian berdiri di gerbang istana, tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, akhirnya dia berkata, Vivi, jangan khawatir, aku akan berusaha keras untuk berkultivasi, dan aku pasti akan memasuki alam dewa leluhur alam semesta, mengalahkan Struik, menguasai jalan surga, dan membiarkanmu keluar. Namun, Vivi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah melihat Vivi dan mengetahui bahwa dia tidak mati, Julian merasa benar-benar lega. Sekarang, selama urusan di istana surgawi terselesaikan, dia bisa pergi dengan tenang untuk mencari Sarah. Dia tidak perlu khawatir tentang masalah di surga, karena dia memiliki If di sisinya. If adalah seorang semi-leluhur dan pasti bisa menghancurkan dua Kaisar Sembilan Surga yang kuat. Namun, untuk menyerang Kaisar Sembilan Surga, diperlukan alasan. Sekarang, kita tinggal menunggu Yuntian dan Lirong memberontak. Jika mereka tidak memberontak, Julian benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk mengambil tindakan. Selain itu, ia mulai merindukan masa lalu. Apa yang terjadi pada zaman dahulu kala itu? Peran apakah yang dimainkannya pada zaman dahulu kala? Bab 1652, Temukan Yuntian. Setelah melihat Vivi, Julian akhirnya menghilangkan kekhawatirannya. Meskipun Vivi terjebak di jalan surga, masih ada jalan untuk melarikan diri.
Dia tidak tinggal lama di sana dan memilih untuk pergi. Menggunakan jalan langit berbintang untuk berteleportasi, saya kembali ke bumi. Bumi, dunia fana. Alvan memimpin orang-orang kuat dari Paviliun Pil untuk berkumpul di Kerajaan Naga, menunggu kembalinya Julian. Kerajaan Naga, Istana Kekaisaran. Julian duduk di kursi pertama. Ratusan kaisar kuat dari Paviliun Pil berkumpul di aula. Di bawah, Alvan bertanya, "Saudara Julian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Julian mengetuk meja dengan jarinya dengan pelan. Dia tidak punya rencana terperinci tentang apa yang harus dilakukan. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu sebentar, aku akan pergi ke alam dewa untuk memeriksa situasinya." Setelah berdiskusi sebentar, Julian pergi, meninggalkan dunia fana dan menuju dunia dewa. Luas wilayah alam dewa sama dengan alam fana, keduanya menjadi luas dan tak berbatas. Setelah Julian muncul di alam dewa, dia melihat ke atas langit. Ada banyak istana di atas langit. Disinilah istana surgawi umat manusia berada. Kemunculan istana surgawi dimaksudkan untuk mengelola umat manusia dengan lebih baik. Wus! Begitu Julian muncul di alam dewa, sebuah bayangan muncul di depannya. Bayangan itu berangsur-angsur menjadi lebih besar dan akhirnya berevolusi menjadi seorang wanita cantik. Julian memandang Eve yang muncul dan merasa sedikit malu. Namun, kemunculan Eve pasti memiliki arti penting. "Itu kamu?" sapanya dengan ramah. Eve mengangguk pelan dan berkata, "Ya, ini aku." "Apakah ada yang salah?" tanya Julian. Eve berkata, "Sejak kau putus dengan talisman, seorang manusia kuat telah datang kepadaku." Julian berkata tanpa berpikir, "Seharusnya Yuntian dan Lirong, kan?" "Ya." Eve mengangguk dan berkata, "Mereka semua mengirim orang untuk mencariku, mencoba untuk membujukku, tetapi aku menolak mereka semua. Selain itu, Yuntian dan Lirong datang kepadaku secara pribadi, berharap agar aku bergabung dengan kubu mereka, dan berjanji bahwa begitu mereka menguasai pengadilan surgawi, mereka akan memberiku keuntungan besar." Julian bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Eve berkata, "Saya pasti tidak akan menyetujuinya. Saya sudah memberitahu mereka dengan jelas bahwa saya tidak akan terlibat dalam pertarungan antara penguasa langit dan penguasa manusia, dan saya tidak akan berpihak pada pihak manapun." "Ya." Julian mengangguk dan berkata, "Baik Yuntian maupun Lirong, mereka paling mengkhawatirkanmu, karena kubu manapun yang kau ikuti akan memiliki peluang menang yang jauh lebih besar." Eve melanjutkan, "Meskipun pengadilan surgawi tampak tenang di permukaan, sebenarnya di balik itu semua ada pergolakan. Yuntian dan Lirong diam-diam berusaha untuk menarik orang-orang kuat pengadilan surgawi, yang telah sangat melemahkan kekuatan talisman." Julian mendengarkan dengan saksama. Eve bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Julian berpikir keras. Awalnya, dia ingin pergi ke dunia iblis untuk mencari Gary dan meminta bantuan iblis. Dia juga ingin pergi ke dunia iblis untuk mencari Kay dan meminta bantuan iblis. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Karena ini adalah masalah internal umat manusia, dan dia tidak ingin ras lain ikut campur. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Karena kamu sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan terlibat, maka sebaiknya kamu tidak datang menemuiku. Jika Yuntian dan Lirong mengetahuinya, mereka pasti akan melepaskan ambisi mereka, dan kemudian kita tidak akan dapat menyingkirkan mereka. Kamu sebaiknya pergi untuk sementara waktu. Aku akan mengurus sisanya." Eve mengangguk, lalu tubuhnya melintas dan menghilang dari pandangan Julian. Julian sekali lagi menatap istana yang tak terhitung jumlahnya di puncak langit, lalu terbang ke udara dan muncul di istana surgawi. Surga itu luas dan mempunyai istana yang tak terhitung jumlahnya. Selama seseorang menjadi orang kuat setingkat kaisar, ia memiliki istana. Seluruh surga memiliki formasi pengumpulan roh yang kuat yang menyerap sebagian besar energi leluhur para dewa bumi. Ini adalah tempat suci yang sangat baik untuk kultivasi. Tujuan Julian pergi ke istana surgawi lagi adalah untuk memenangkan hati orang-orang yang lebih berkuasa. Dia memperluas indera spiritualnya dan mengamati seluruh surga. Di bawah induksinya, dia merasakan istana Yuntian. Ini adalah istana Yuntian. Julian ragu-ragu sejenak, lalu tubuhnya melintas dan menghilang dari tempat itu, dan saat berikutnya dia muncul di istana Yuntian. Ada banyak penjaga di gerbang istana. Semua pengawal itu sangat kuat, dan yang terlemah yang dapat bertugas sebagai pengawal istana Yuntian adalah mereka yang berada di alam 3 dalam 1 jalan ilahi. Berhenti. Begitu dia mendekat, jalannya dihalangi oleh para penjaga. Para penjaga ini mengenal Julian. Namun meski begitu, mereka tidak sopan. "Julian, ini adalah istana Sage Agung Yuntian, kamu tidak boleh datang ke sini, pergilah." Salah satu penjaga angkat bicara. Mereka semua tahu bahwa Julianlah yang menyelamatkan umat manusia. Mereka juga tahu bahwa Julian memiliki kekuatan dewa leluhur hanya setelah meminum pil dewa leluhur. Sekarang kekuatan pil dewa leluhur telah menghilang. Kekuatan Julian sangat rendah. Dibandingkan dengan Sage Agung Yuntian, dia bukan apa-apa. Julian berdiri di gerbang istana dengan senyum cerah di wajahnya dan berkata, "Pergi dan beritahu mereka bahwa Julian ada di sini untuk berkunjung." "Tunggu." Salah satu pengawal berbicara dan kemudian memasuki istana. Julian tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar di gerbang istana. Istana Yuntian, di aula utama.
Seorang pria berusia 40-an duduk bersila di aula dengan mata terpejam. Ada beberapa prasasti ajaib yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Seorang penjaga datang dan berlutut dengan satu kaki. Orang bijak agung, Julian datang berkunjung. Yuntian bahkan tidak membuka matanya dan berkata lembut, silakan masuk. Ya. Penjaga itu pergi. Julian menunggu beberapa saat, lalu penjaga keluar dan membawanya ke istana. Penjaga membawa Julian ke aula utama. Begitu memasuki aula, Julian melihat Yuntian yang sedang berlatih. Yuntian terlihat sangat muda, tidak tua sama sekali, dan tidak tampak seperti orang tua yang telah berumur panjang. Yuntian berhenti berlatih, perlahan berdiri, menatap Julian di aula, dan mengangkat sudut mulutnya, membentuk senyum tipis. Siapakah orang itu? Ternyata Julian. Julian menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, temui sang bijak agung Yuntian. Silakan duduk, kata Yuntian. Dalam sekejap, beberapa pelayan cantik datang sambil membawa kursi. Julian tidak ragu-ragu dan duduk di kursi. Yuntian duduk di kursi pertama dan bertanya, mengapa kamu datang menemuiku? Julian berkata langsung, kamu juga tahu bahwa aku telah putus dengan talisman. Aku ingin menjatuhkan talisman. Aku datang kepadamu karena aku berharap kamu dapat membantuku dan membantuku merebut posisi penguasa surga. Hehe. Yuntian terkekeh dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan keyakinan bahwa aku dapat membantumu? Julian juga tersenyum dan berkata, berhasil atau tidak, kita harus mencobanya. Yuntian melambaikan tangannya sedikit dan berkata, kamu bisa kembali. Aku tidak akan membantu siapapun dalam perebutan posisi penguasa surga. Terima kasih banyak. Julian berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, selama kamu tidak membantu talisman, aku yakin aku bisa menjatuhkan talisman. Julian berbalik dan pergi. Dia datang menemui Yuntian hanya untuk sekadar mengikuti rutinitas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuntian akan menolongnya. Yuntian adalah makhluk kuat setingkat Kaisar Agung 9 Surga. Dengan kekuatan ini, dia adalah eksistensi teratas di seluruh alam semesta. Dia juga sangat iri dengan posisi pemimpin umat manusia. Bagaimana dia bisa membantu Julian? Setelah Julian pergi, senyum di wajah Yuntian berangsur-angsur membeku. Bab 1653, putar. Julian pergi setelah bertemu Yuntian dan pergi mencari Lirong. Lirong juga seorang kaisar yang tersembunyi. Di zaman kuno, dia tahu apa yang akan dihadapi umat manusia, jadi dia hidup dalam pengasingan. Dia tidak muncul sampai 4 malapetaka umat manusia berakhir dan istana surgawi didirikan. Dia tidak meminta jabatan sebagai penguasa surga. Kedudukannya saat ini di surga tidaklah tinggi, tetapi dia relatif bebas dan tidak berada di bawah perintah penguasa surga. Julian muncul di istana Lirong. Istana itu agak sepi, tidak ada penjaga di luar pintu. Julian berjalan ke arah pintu dan mengetuknya pelan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang wanita anggun keluar. Dia mengenakan gaun merah muda dan sangat ramping. Tuanku sudah menunggu lama. Silakan masuk. Wanita itu mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mengundang. Julian tidak terkejut dan masuk. Setelah memasuki istana, saya dibawa ke halaman belakang. Di halaman belakang, terdapat area terbuka dengan meja dan papan catur. Seorang pria yang tampaknya berusia 60-an sedang bermain catur sendirian. Dia mengenakan jubah abu-abu dan berjanggut. Dia tampak sangat tua, tetapi dia penuh vitalitas. Tuan, Julian ada di sini. Wanita itu datang dengan ekspresi hormat di wajahnya. Iya. Lirong lalu meletakkan bidak catur di tangannya, melirik Julian, menunjuk ke kursi di sampingnya, dan berkata dengan tenang, duduklah. Julian duduk dan menatap Lirong di depannya. Lirong memberinya kesan yang sangat tenang dan elegan, dan tidak tampak seperti orang yang ambisius. Senior, panggil Julian. Lirong terdiam sejenak dan berkata, aku tidak pantas menyandang gelar senior. Di dunia kultivasi, yang kuat dihormati. Kamu telah mengalahkan ratusan hakim surgawi. Kamu adalah pahlawan umat manusia. Julian tidak berpura-pura dan langsung ke intinya, kali ini aku datang untuk menemuimu. Dia diinterupsi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Aku tahu, kau ingin aku membantumu karena kau tidak yakin akan menang melawan talisman. Bahkan jika kau adalah pahlawan manusia, selama kau mengangkat tangan dan berteriak, banyak orang kuat akan mengikutimu. Namun, talisman adalah pemimpin umat manusia di zaman dahulu. Ia memiliki reputasi tinggi di kalangan umat manusia dan diikuti oleh banyak orang kuat. Lirong berbicara dengan ringan. Julian bertanya, apa maksudmu? Lirong menatap langit, dan setelah terdiam cukup lama, dia berkata perlahan, penguasa langit, penguasa ras manusia, posisi ini sungguh menggoda, tetapi aku tidak tertarik dengan posisi ini. Siapapun yang mendapatkan posisi ini tidak akan memberi banyak pengaruh padaku. Jawabannya sama dengan jawaban Yuntian. Julian tahu bahwa mereka mengatakan ini agar dia dan talisman bisa saling bertarung sampai saling menghancurkan, dan Julian akan meraup keuntungan pada akhirnya. Saya mengerti maksud Anda, senior. Selama Anda tidak membantu talisman, sisanya akan mudah. Julian tidak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri, menggenggam kedua tangannya, lalu berbalik dan pergi. Setelah Julian pergi,
Lirong tersenyum tipis, haha, anak muda memang selalu terlalu muda. Julian mengunjungi Yuntian dan Lirong berturut-turut. Kemudian dia menemukan Nisa lagi. Nisa, mantan penjaga perpustakaan Sutra Bumi, menjaga perpustakaan sutra selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memberikan banyak bantuan kepada Julian ketika ia masih sangat lemah. Bahkan membantunya membangun kembali tubuhnya. Halaman belakang istana tempat Nisa berada. Julian dan Nisa berjalan berdampingan. Nisa mengenakan gaun putih, murni dan tanpa celah. Dia sangat cantik, dengan aura yang tidak ternoda oleh dunia biasa. Setiap kata dan tindakannya begitu menawan. Kakak Nisa. Julian angkat bicara, dengan penuh rasa terima kasih berkata, ketika aku sangat lemah, kamu selalu menolongku secara diam-diam. Tanpamu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Julian sangat berterima kasih kepada Nisa dari lubuk hatinya. Kamu datang menemuiku, ada apa? Nisa bertanya. Dia sudah menebak niat Julian. Julian mengangguk dan berkata, memang ada sesuatu. Karena masalah talisman, Nisa berhenti dan melirik Julian. Ya, Julian mengangguk sedikit. Nisa berhenti, menatap Julian, dan berkata, Julian, kamu tidak perlu melakukan itu, karena talisman memang sedang melatih Arjuna sebagai calon penguasa langit. Ketika Arjuna cukup kuat, dia akan bisa menjadi penguasa langit. Wajah Julian menjadi gelap dan dia berkata, tapi aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku hanya ingin bertanya satu hal kepadamu, maukah kamu membantuku atau talisman? Nisa terdiam. Dia sudah lama menduga Julian akan datang menemuinya, tetapi dia tidak menyangka Julian akan datang secepat ini. Dia telah berpikir sebelumnya, apa yang harus dia lakukan jika Julian datang mencarinya. Dia telah berjuang akhir-akhir ini. Dia melihat Julian tumbuh dewasa, dan bahkan bisa dikatakan sebagai setengah dari guru Julian. Menurut akal sehat, dia harus membantu Julian. Namun, talisman adalah pemimpin umat manusia di zaman kuno. Dia akrab dengan segala hal tentang manusia. Setiap keputusan yang dibuat oleh talisman didasarkan pada sudut pandang kemanusiaan dan demi kemanusiaan. Julian, meskipun pengadilan surgawi sekarang damai, namun secara rahasia tidak damai sama sekali. Ada banyak orang kuat di pengadilan surgawi sekarang, dan mereka semua mendambakan posisi penguasa pengadilan surgawi. Jika Anda membuat keributan seperti ini, mereka mungkin mengambil kesempatan untuk menimbulkan kekacauan, dan kemudian umat manusia akan menderita lagi. Nisa tidak tahu bahwa Julian telah mencapai rencana kerja sama dengan talisman. Tapi, dia mungkin tahu apa yang terjadi di dalam istana surgawi. Julian berkata, itulah sebabnya aku ingin bangkit. Aku akan membunuh siapapun yang berani menghentikanku. Saudari Nisa, aku benar-benar membutuhkan dukunganmu. Nisa tampak malu. Dia membujuknya lagi, Julian, menyerahlah. Sekarang talisman yang bertanggung jawab atas pengadilan surgawi, semuanya baik-baik saja. Orang-orang kuat seperti Yuntian dan Lirong tidak akan melakukan hal yang gegabah. Namun, begitu talisman dicopot dari jabatannya, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan kekacauan. Saya tidak peduli. Julian berkata, saya tidak peduli apakah umat manusia sedang kacau atau tidak, saya hanya ingin mengambil kembali apa yang pantas didapatkan keluarga Visser. Jika Anda tidak membantu saya, maka kita akan menjadi musuh. Kemudian, kita akan bertemu di medan perang. Anda. Nisa menatap Julian dengan marah dan bertanya, Julian, apakah kamu lupa sumpah yang kamu buat saat kamu membangun kembali tubuhmu? Julian berkata, saya tidak melupakan sumpah dan janji saya, yang telah terpenuhi. Sekarang umat manusia telah damai, apa yang saya perjuangkan seharusnya menjadi milik keluarga Visser. Julian meninggalkan beberapa kata dan berbalik. Setelah itu, ia terus mencari orang-orang kuat lainnya di surga. Dia mencari hampir semua kaisar di bawah talisman, tetapi orang-orang ini sangat setia kepada talisman dan tidak ada satupun dari mereka yang setuju untuk membantunya. Tentu saja, semua ini dilihat oleh Yuntian dan Lirong. Mereka mengetahui bahwa Julian telah berusaha untuk memenangkan hati orang-orang kuat di surga, tetapi selalu gagal, jadi mereka semua tersenyum tipis. Julian berjalan mengelilingi istana surgawi. Dia melakukan ini agar Yuntian dan Lirong melihatnya. Akhirnya, ia menemukan Erniu dan membawa Erniu pergi dari alam surgawi para dewa. Dunia fana, Kerajaan Naga. Julian duduk di aula Kerajaan Naga dan berkata dengan putus asa, aku pergi ke pengadilan surgawi dan menemukan banyak orang kuat, meminta mereka untuk membantuku merebut posisi penguasa pengadilan surgawi, tetapi orang-orang kuat ini sangat setia kepada talisman dan menolakku. Sisanya semuanya dimenangkan oleh Yuntian dan Lirong. Sekarang aku hanya bisa menggunakanmu. Julian memandang orang-orang kuat dari paviliun pil. Hanya ada sekitar 100 kaisar yang kuat. Bagaimana mereka bisa merebut posisi penguasa surga? Meskipun mereka bekerja sama dengan talisman untuk menggelar pertunjukan, perbedaan kekuatannya terlalu besar, sehingga sulit untuk melanjutkan pertunjukan. Bab 1654, Sikap Dunia Iblis. Julian berpikir keras. Dia berpikir, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Atau haruskah saya mendiskusikannya dengan talisman? Haha, bos. Pada saat ini, di luar aula Kerajaan Naga, terdengar suara tawa yang meriah, dan bersamaan dengan suara tawa itu, dua pria masuk.
Seorang pria mengenakan jubah tau longgar dan tampak agak gemuk. Ada pula seorang laki-laki berpakaian layaknya seorang cendekiawan, tampak sangat anggun. Ini Kay dan Gary. Mereka berdua berjalan menuju aula. Melihat ini, Julian berkata kepada banyak Master Pavilion Pil di aula, "Baiklah, kalian turun dulu." Mendengar hal ini, banyak kaisar besar dan orang-orang kuat mengundurkan diri satu demi satu. Julian berjalan menyusuri lorong. Kay memeluknya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kamu tidak akan mati. Aku telah menunggumu untuk kembali. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menunggu selama 100.000 tahun. Akhirnya, aku telah menunggumu untuk kembali." Gary juga mengatakan, pada awalnya, Kay mengatakan bahwa kamu tidak akan mati, tetapi aku tidak pernah mempercayainya, karena semua makhluk di alam semesta tahu bahwa kamu tewas dalam pertempuran, dan mereka semua tahu bahwa kamu dikubur di bagian terdalam alam semesta. Julian melirik mereka berdua, tatapannya tertuju pada Kay, dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku tidak akan mati?" Kay penuh dengan rahasia. Saat pertama kali bertemu Naomi, dia mengatakan bahwa Naomi adalah makhluk pertama yang menjadi kaisar di era kiamat. Benar saja, Naomi memasuki wilayah Kaisar Agung 1000 tahun setelah berakhirnya bencana ketiga di bumi. Kay terkekeh dan tidak berkata apa-apa lagi. Gary mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, "Bos, kudengar kau putus dengan talisman, penguasa alam manusia. Apa kau ingin mendorong putramu menjadi penguasa ras manusia?" Julian tersenyum dan berkata, "Kau tahu semua ini." Gary mengangguk dan berkata, "Dunia manusia sekarang adalah salah satu dunia terkuat di alam semesta. Pengadilan surgawi memiliki banyak mata dan telinga dari semua ras. Anda telah menyebabkan keributan besar, sulit bagi ras lain untuk tidak mengetahuinya." Julian menyentuh hidungnya. Dia juga tidak menyangka bahwa masalah ini telah menyebar ke seluruh alam semesta. Sekarang, satu-satunya hal yang dikhawatirkannya adalah ras lain menyerang ras manusia. Kay tampaknya telah melihat pikiran Julian dan berkata, "Bos, jangan khawatir. Saat ini, berbagai ras tidak akan dengan mudah menyerang umat manusia. Pada zaman dahulu, dunia iblis menyerang umat manusia karena memiliki wawasan tentang rahasia surga dan memahami bahwa umat manusia akan menghadapi 4 kesengsaraan, sehingga mempercepat datangnya 4 kesengsaraan." Mendengar ini, Julian berpikir keras dan bertanya, "Ini adalah sesuatu yang dilakukan surga terhadap umat manusia, mengapa para iblis ikut campur?" Dalam perang kuno, para iblis tidak memperoleh apapun, tetapi menderita kerugian besar, dengan banyak kaisar terbunuh, dan bahkan kepala klan Diming tewas dalam pertempuran. Kay menjelaskan, ada banyak hal yang terlibat. Meskipun iblis menderita kerugian besar, ras manusia menjadi ras terendah di alam semesta karena ini, dan semua ras bangkit karena ini. Gary tertawa dan berkata, "Ya, ras alien bangkit, tetapi tidak bertahan lama. Siapa yang mengira bahwa situasi kematian manusia diselesaikan olehmu sendiri?" Kay mengangguk, "Ya, jika bukan karena kemunculanmu dan pemusnahan hakim surgawi, ras iblis akan memperoleh banyak keuntungan. Bahkan di antara berbagai ras di dunia iblis, seorang pemimpin dari semua ras akan lahir, menikmati bonus keberuntungan yang tak terbatas." Karena itu, Julian mungkin mengerti. Gary melanjutkan, "Dalam pertempuran zaman dahulu, semua ras ikut serta, tetapi dunia iblisku tidak ikut serta. Selama perang, aku memilih untuk menyegel dunia. Sekarang, kekuatan ras iblisku adalah yang paling utuh." Julian mengabaikan perebutan keberuntungan dan perebutan kepemimpinan semua ras untuk saat ini. Meskipun tubuh fisiknya sebanding dengan 5 kaisar langit, namun tingkat kekuatannya sendiri masih sangat lemah dan belum cukup untuk bisa bersentuhan dengan hal-hal mendalam tersebut. Gary bertanya, "Bos, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?" Julian berkata dengan tenang, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita harus mencari kesempatan untuk memasuki alam dewa, menyerang istana surga di istana surgawi, dan menjatuhkan talisman." Kay mengacungkan jempolnya dan berkata, "Bos, saya mendukung Anda. Jabatan pemimpin umat manusia seharusnya dipegang oleh keluarga Visser. Namun, kekuatan Anda saat ini mungkin tidak dapat melengsarkan talisman." Julian meliriknya dan bertanya, "Apakah kamu punya solusi?" Kay tersenyum dan berkata, "Guruku secara khusus memintaku untuk memberitahumu bahwa jika kamu membutuhkan dukungan, dia akan mengirim beberapa orang kuat dari dunia iblis untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun guruku tidak terlibat dalam urusan dunia luar selama bertahun-tahun, dia masih memiliki beberapa prestise di dunia iblis." Gary segera berkata, "Ras iblis saya juga dapat memberikan dukungan kepada ras manusia." Julian memandang mereka berdua. Sebelumnya, dia juga berpikir untuk mencari Gary dan Kay untuk meminta bantuan. Tetapi, bagaimanapun juga, ini adalah masalah internal umat manusia, jadi lebih baik tidak membiarkan orang luar ikut campur. Sekarang, mereka berdua muncul. Julian merasa tidak akan mudah membantunya. "Mengapa kamu ingin membantuku?" Julian memandang Kay dan Gary. Kay melambaikan lengan bajunya, duduk, dan berkata, "Tentu saja demi tujuan abadi alam semesta ini." "Tujuan besar sepanjang masa." Julian tercengang. Gary berkata, "Menurut apa yang ayahku maksud, ada terlalu banyak ras di alam semesta ini, dan ada terlalu banyak dunia di alam semesta, yang sulit untuk dikelola.
Agar pengelolaannya lebih mudah, hanya ada 3 ras utama di alam semesta, yaitu manusia, monster, dan iblis. Kai mengangguk dan berkata, ya, ini juga yang dimaksud oleh guruku. Guruku bermaksud bahwa setelah kamu dengan tegas mengambil posisi sebagai pemimpin umat manusia, kamu harus bersatu dengan dunia iblis dan dunia iblis untuk membersihkan dan menekan dunia besar lainnya dan menyatukannya ke dalam 3 ras. Mendengar ini, Julian berpikir keras. Ini tentu saja masalah besar. Ini bukan saja peristiwa besar bagi umat manusia, melainkan juga peristiwa besar bagi alam semesta ke-12. Begitu dia setuju, setelah umat manusia membersihkan rintangan internal, mereka akan bergabung dengan para iblis dan monster untuk membersihkan dan menekan seluruh alam semesta. Kai dan Gary tidak terburu-buru. Mereka menunggu dengan sabar di samping, menunggu Julian berpikir. Setelah beberapa saat, Julian berkata, ini masalah besar. Biarkan aku memikirkannya selama beberapa hari dan kemudian menyetujuinya setelah aku memikirkannya dengan matang. Kai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Gary berdiri dan berkata, jangan bicara soal bisnis hari ini. Kita bertiga bersaudara sudah lama tidak bersama. Ayo kita minum-minum hari ini. Oke. Julian berdiri dan berbicara. Dia tidak ingin terlalu banyak berpikir hari ini. Julian segera menyuruh Taraf menyiapkan anggur. Setelah itu, mereka bertiga berkumpul dan mulai minum. Meskipun sedang minum, Julian masih memikirkan masalah itu. Dia berpikir lagi, mungkinkah Struik telah mengubah jalan surga secara diam-diam lagi, dan jalan surga telah mengungkapkan beberapa informasi. Orang-orang besar di dunia iblis dan orang-orang besar di dunia monster telah merasakan informasi jalan surga, jadi mereka ingin bersatu dengan manusia untuk mengatur ulang seluruh alam semesta. Struik adalah penguasa alam semesta. Apapun yang ingin dia lakukan, dia hanya perlu mengubah hukum alam semesta dan membiarkan orang-orang kuat di alam semesta merasakannya. Setelah merasakan kehendak surga, yang terkuat di alam semesta akan melaksanakannya. Setelah berpikir lama, Julian masih belum dapat menemukan jawabannya. Bab 1655, ketahui apa yang harus dilakukan. Kai dan Gary membawa pesan. Mereka berdua minum bersama Julian. Setelah minum, mereka berdua pergi sambil berkata ingin berkeliling dunia manusia. Julian juga menemukan Eve. Eve adalah reinkarnasi dari dewa leluhur dari zaman kuno. Ia juga putri dari mantan penguasa alam semesta. Ia telah mengalami banyak hal dan mengetahui banyak hal. Ras manusia, dunia dewa, tempat dengan pegunungan indah dan air jernih, disinilah Eve tinggal. Julian muncul di sini, dan begitu dia muncul, Eve pun muncul. Ini aku datang. Ya, Julian mengangguk. Ayo masuk dan bicara. Eve melambaikan tangannya dengan santai, membuka formasi, dan menarik Julian ke dalam formasi. Keduanya muncul di puncak gunung, di mana terdapat beberapa rumah. Di dalam rumah, Eve bertanya, ada apa denganmu datang menemuiku kali ini? Julian memberitahu Kai dan Gary apa yang mereka katakan. Dunia iblis dan dunia iblis ingin membantu saya secara diam-diam, tetapi harganya adalah begitu saya mengendalikan umat manusia, saya harus bergabung dengan dunia iblis dan dunia iblis untuk membersihkan alam semesta ini dan menyatukan semua ras di alam semesta menjadi 3 ras. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Eve dan bertanya, apa maksudmu? Eve tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini seharusnya yang dimaksud Struik. Oh, Julian menatapnya. Dia juga menduga bahwa Struiklah yang mengubah peraturan surga, sehingga orang-orang kuat di dunia iblis dan monster dapat merasakan beberapa rahasia surga, itulah sebabnya mereka ingin bekerja sama dengan umat manusia. Eve berkata, Struik selalu ingin melakukan ini. Julian bertanya, lakukan ini. Eve berpikir sejenak dan berkata, tahukah kamu mengapa Struik ingin memberontak? Julian menggelengkan kepalanya. Eve berkata, sebenarnya ini juga terkait dengan strategi ayahku. Oh. Julian tercengang. Eve menjelaskan, ketika ayah saya menjadi dewa leluhur alam semesta dan penguasa alam semesta, ia selalu menganjurkan perdamaian dan koeksistensi semua ras. Bukankah ini hebat? Julian bertanya-tanya, dan berkata, strategi ini sangat bagus. Kedamaian di antara semua ras dan kedamaian di dunia adalah apa yang diharapkan oleh banyak makhluk. Eve berkata, ini bagus, tetapi jika ribuan ras hidup damai, makhluk hidup tidak akan lagi memiliki keinginan untuk berlatih, dan keinginan untuk menjadi lebih kuat tidak akan terlalu kuat. Dengan cara ini, akan sulit bagi orang yang benar-benar kuat untuk muncul di antara ribuan ras. Julian mendengarkan dengan saksama. Eve melanjutkan, strategi Struik berbeda. Struik percaya bahwa tanpa tekanan, banyak makhluk tidak akan memiliki motivasi. Baik manusia maupun makhluk lain, mereka hanya dapat bangkit dalam situasi putus asa. Julian mendengar ini dan berkata, jadi, ketika para dewa leluhur umat manusia bersatu untuk melawannya, dia menghancurkan mereka semua. Eve mengangguk dan berkata, meskipun dia hancur total, dia masih meninggalkan secercah harapan bagi umat manusia. Julian mengangguk pelan. Sinar harapan ini adalah apa yang disebut 4 bencana bumi. Julian mendesah pelan dan berkata, kalau begitu, semua ini diatur secara diam-diam oleh Struik. Dia adalah penguasa alam semesta. Meskipun dia belum muncul, dia diam-diam mengendalikan seluruh alam semesta.
Semua makhluk di alam semesta berada di bawah kendalinya. Dia tidak tahan melihat semua ras hidup damai, dan dia mencoba segala cara untuk memancing perkelahian. Begitu aku setuju untuk bergabung dengan dunia iblis untuk menekan semua ras, banyak ras pasti akan hancur. Namun, ras-ras ini mungkin tidak sepenuhnya punah. Beberapa ras dengan bakat bagus akan tetap ada, dan mereka akan bangkit dalam situasi putus asa. Saat itu, hanya akan ada 3 ras yang tersisa di alam semesta. Meskipun perdamaian telah tercapai, dunia iblis dan monster tidak akan pernah menyerah. Lebih tepatnya, Struik tidak akan menyerah. Dia akan diam-diam mengatur dan memprovokasi pertarungan lagi untuk memperebutkan ras pertama di alam semesta. If mengangguk. Analisismu tepat sekali. Selama alam semesta ini tidak melahirkan dewa leluhur kosmik kedua, Struik akan terus menciptakan masalah, bahkan dengan mengorbankan seluruh era. Karena, baginya, tidak ada hal lain yang penting. Penghancuran suatu era jauh lebih baik daripada penghancuran seluruh alam semesta. If menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, aku bisa memahami Struik. Dia mempertimbangkan seluruh alam semesta dari sudut pandang dewa leluhur alam semesta dan penguasa alam semesta. Julian berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita setuju dengan 2 dunia iblis dan monster, maka semuanya akan dilakukan sesuai dengan keinginan Struik, kan? If meliriknya dan bertanya, apakah menurutmu kau punya kekuatan untuk melawan Struik sekarang? Jika kau tidak setuju dengan aliansi antara dunia iblis dan monster, kedua dunia itu mungkin akan bergabung untuk menghadapi umat manusia, dan kemudian umat manusia akan menderita lagi. Tetapi, Julian tampak gelisah dan berkata, sekalipun kita menuruti kemauan Struik, pada akhirnya, 3 ras manusia, iblis, dan monster pasti akan terpecah. If berkata, jadi, yang perlu kita perjuangkan sekarang adalah waktu. Dalam waktu yang terbatas, umat manusia harus menghasilkan cukup banyak orang kuat yang dapat menghancurkan iblis dan monster. Dengan cara ini, bahkan jika ketiga ras itu hancur pada akhirnya, umat manusia masih bisa menjadi tak terkalahkan, menghancurkan iblis dan monster, dan menjadi ras tertinggi di alam semesta ini. Julian dengan lembut memijat pelipisnya. Setelah peperangan di zaman dahulu kala, ras manusia dan ras iblis sama-sama mengalami kerusakan yang parah, sedangkan kekuatan ras monster relatif masih utuh. Sangat sulit bagi ras manusia untuk melampaui ras iblis dalam waktu yang singkat. Julian tidak tahu siapa saja orang-orang kuat di dalam klan iblis, tetapi setidaknya dia tahu bahwa ada 10 raja iblis di klan iblis, dan mereka disebut 10 kejahatan kuno. Ini benar-benar menyusahkan. Julian tampak malu. If berkata, umat manusia sekali lagi telah menjadi pemimpin semua ras. Ini adalah era yang cemerlang dan makmur bagi umat manusia. Banyak orang jenius akan lahir. Para jenius ini berkultivasi dengan sangat cepat dan dapat dengan cepat memasuki ranah Kaisar Agung. Selama ada cukup waktu, manusia pasti akan menghancurkan semua ras. Jadi, kamu mendukung keputusan Struik. Julian menatap If. If juga berkata tanpa daya, pada titik ini, tidak ada cara lain. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Julian mengangguk. Sebelumnya dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun setelah berbicara dengan If, dia mendapat ide. Karena semua ini akan terjadi, maka patuhi saja kemauan Struik. Hanya dengan cara ini umat manusia dapat mengulur waktu. Jika tidak, jika iblis dan monster bersatu, umat manusia tidak akan sebanding dengan mereka dengan kekuatannya saat ini. Namun kini dia juga punya kekhawatiran. Karena, menurut rencananya, setelah menyelesaikan urusan internal umat manusia saat ini, dia akan menggunakan pesawat ulang-alik waktu untuk kembali ke zaman kuno untuk menemukan Sarah. Sekarang tampaknya urusan internal umat manusia tidak lain hanyalah masalah-masalah sepele. Apa yang terjadi kemudian adalah masalah besar. Setelah Arjuna berkuasa, bisakah dia benar-benar memimpin umat manusia dan berperang melawan iblis? Ini adalah satu-satunya kekhawatiran Julian. Aku pergi dulu. Julian berdiri, menyapa If, lalu berbalik dan pergi. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di kerajaan naga di dunia fana. Kali ini, Julian menemukan Arjuna. Di halaman belakang negeri naga, Julian menatap Arjuna di depannya dengan ekspresi serius, dan bertanya dengan serius, Arjuna, apakah kamu siap untuk membawa panji umat manusia? Bersambung.